Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas soal UTBK Saintek untuk matematika IPA. Jadi sebelumnya kami sudah membahas soal-soal tentang TPS ya. Ini adalah lanjutannya. Oke? Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, yuk kita follow dulu akun-akun kami yang ada di IG, kemudian yang ada di Line, yang ada di Facebook, dan juga yang di YouTube. Silahkan, jadi semua video-video kami yang panjang akan kami upload di YouTube. Tapi kalau video cuma 1 menit, ya nanti bisa kami upload di IG. Oke, jangan sampai lupa teman-teman. Kita langsung mulai. Nah, ini dia. Jadi kami ingatkan lagi, ini bukan soal saintek yang akan muncul di tes tahun ini. Ini cuma soal latihan yang kami adopsi menggunakan soal-soal saintek tahun sebelumnya. Semoga saja sama, ya mendekatilah semoga saja. Oke, yang soal ke-1. Di sini diketahui x pangkat 2 plus x plus 1 sama dengan 0. Kemudian yang tanyakan adalah pangkat 3 nih. Bagaimana menyelesaikannya? Tentu kita tidak usah memangkatkan 3. Tapi ini kita menggunakan konsep substitusi saja teman-teman. Jadi begini. Diketahui adalah x pangkat 2 plus x plus 1 sama dengan 0. Boleh saya tuliskan menjadi x pangkat 2 sama dengan, nah ini yang x sama satunya kita pindah. Min x, min 1. Atau x-nya tetap nih. X-nya sama dengan x pangkat 2 sama satunya kita pindah. Jadi min x pangkat 2 min 1. Atau juga 1 sama dengan x pangkat 2 dan x yang kita pindah. Ini sama saja bentuknya, tinggal dibolak-balik. Nah, inilah yang akan kita substitusikan ketiga ini ke dalam bentuk soal ini. Entah mana yang kita pakai, yang pasti kita sesuaikan supaya hasilnya lebih gampang. Oke, ini sama dengannya saya pindah di bawah saja. Nah, ini dia. Jadi X ditambah ada angka 1 nih. Jadi ketimbang kita menyamakan penyebut, langsung saja kita substitusikan. 1 tadi itu sama dengan min X pangkat 2 min X lagi dibagi dengan X. Dipangkatkan 3. Tuh, jadi lebih enak nanti teman-teman. Minus X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 2 kita ubah jadi min X min 1. Ditambah ada 1 di atas, kita langsung ubah lagi. 1 kita ubah menjadi min X pangkat 2 min X dibagi dengan X pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi cuma kita mengubah aja ya, kita mensubstitusikan saja. Jadi supaya lebih gampang gitu teman-teman. Yuk kita hitung, ini X-nya tetap. Nah ini yang di atas ini, jadi kita bagi semua nih. Masing-masing semuanya ini dibagi dengan X. Min X pangkat 2 dibagi X. Tentu menjadi min X ya. Jadi boleh juga, ini langsung kita hapus aja deh. Karena ada plus di sini, langsung kita ganti menjadi min X. Kemudian min X dibagi dengan X, hasilnya adalah min 1. Pangkat 3. Aman ya? Dibagi dengan, ini sama, min X min 1. Nah, ini sama aja nih. Min X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 juga. Jadinya min 1 ya. Kemudian min X dibagi dengan X pangkat 2. Tentunya min 1 per X. Nah, pangkat 3. Oke, sama dengan, nah, ini 0 nih teman-teman. Sehingga menjadi min 1 pangkat 3. Tuh, malah jadi lebih gampang ya. Minus, ini sama, min X. Min 1 lagi jadi min 2. Kemudian ada min, di sini ada angka 1 nih teman-teman. Jadi 1 ini kita ubah lagi menjadi min X pangkat 2 min X. Jadi min X pangkat 2 min X dibagi dengan X. Tuh. Sama dengan, nah ini min 1 pangkat 3. Min 1, karena negatif pangkatnya ganjil, jadi tetap negatif. Minus,
Ini min X, min 2. Nah, ini hati-hati nih. Di sini ada negatifnya. Yuk kita bagi dulu nih. Min X pangkat 2 dibagi X. Tentu hasilnya min X pangkat 1. Dikalikan min tadi, depan sini ada min, menjadi plus. Jadi plus X. Kemudian yang belakang. Min X kita bagi dengan X. Hasilnya min 1. Dikalikan depannya di sini ada min. Jadi min 1 dikali min menjadi plus 1. Nah, plus 1 pangkat 3. Ini pun X-nya juga habis jadi 0. Maka menjadi min 1 min 2 ditambah 1 adalah min 1 pangkat 3. Jadi min 1 minus min 1 pangkat 3 ya min 1 ya. Nah ini min kali min jadi plus. Jadi min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 0. Jadi yang A. Oke, gampang ya. Pasti ini kalau teman-teman menyelesaikan langsung pasti nggak sampai 1 menit lah. Ya maksimal 1 menit lebih dikit gitu. Tapi kenapa ini lama? Karena kita membahasnya pelan-pelan. Oke ya, soal ke-1 aman. Jadi nggak usah teman-teman samakan penyebut di sini ya. Biasanya kan langsung samain penyebut, nanti masih jadi lebih susah. Dan juga apalagi kalau samain penyebut, nanti X pangkat 2 yang atas ini menjadi X pangkat 4. Jadi sangat susah. Apalagi kalau teman-teman pangkatin 3 lagi. Jadi lebih enak kita substitusikan menjadi bentuk yang lebih simpel. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Nah, ini sama saja nih. X sama dengan 5 ditambah 1. Wah, ini udah bahasanya juga bingung. Ditambah Y sama dengan bla 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 bla. Maka nilai mutlak X min Y adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini teman-teman. Jadi langkah ke-1 mungkin yang ini dulu yang lebih gampang teman-teman ya. Supaya gampang, kita samakan aja penyebutnya teman-teman. Ya, itu langkah yang klasik yang paling mudah dipahami. Nah, nanti teman-teman kalau mau nyoba dulu silahkan di pause video ini. Nanti teman-teman bisa mencoba, nanti kita cocokkan jawabannya. Dan teman-teman misalkan males menulis soal ini, kita juga menyediakan soal yang kita bahas ini dan jawabannya yang bisa teman-teman download. Nanti silahkan ya, di bawah ini nanti ada link downloadnya. Oke, kita langsung mulai. Jadi yang di bawah ini 5 ditambah, ini langsung saya samakan penyebut. Jadi 5X tambah 1 per X. Nah, kayak gini ya. Samain penyebut. Jadi yang saya samakan penyebut itu, yang ini ya. Nah, jadinya ini. Samain penyebut. Mungkin ada langkah lebih gampang, tapi kayaknya ini udah lumayan gampang, nggak lama-lama banget kok. Dan X sama dengan 5 ditambah, ini langsung kita balik nih teman-teman. Oke, 5X tambah 1, langsung otomatis. Nah, ketimbang kita menyamakan penyebut, mending lebih enak teman-teman kita kalikan aja dengan penyebutnya. Kita kalikan dengan 5X plus 1. Emang boleh dikalikan? Boleh, karena ini bentuknya sama dengan. Tapi kalau bentuknya pertidaksamaan, maka nggak boleh kita kalikan. Hati-hati ya. Kita kalikan yuk. X dikalikan 5X plus 1. Maka langsung saja ya, supaya cepat. Jadi 5X pangkat 2 plus X. Sama dengan 5 dikali 5X plus 1. Jadi 25X ditambah 5. Kemudian ditambah, lah ini X bagi 5X plus 1 dikalikan 5X plus 1 ya, sisanya tinggal X saja. Oke, ini X, ini X. Habis ya 0. Kita langsung pindah-pindah. Jadi 5X pangkat 2 min 25X min 5 sama dengan 0. Bisa kita bagi dengan 5 semua nih teman-teman. Maka menjadi X pangkat 2 min 5X minus 1 sama dengan 0. Oke, kita simpan dulu jawaban ini. Kemudian kita hitung yang Y-nya teman-teman. Nah, gimana menghitung Y-nya? Sebetulnya ada kaitannya X sama Y. Bentuk
ini teman-teman. Nih saya tandain dulu ya. Nih bentuk yang bawah. Bentuk yang bawah ini kan sejenis dengan bentuk ini teman-teman. Nah, ya kan? Sama bentuknya teman-teman. Cuma bedanya kalau yang ini X, yang soal yang ini adalah Y. X sama Y aja bedanya. Nah, kalau yang bawahnya ini X, maka jawabannya itu X teman-teman. Maka kalau di sini Y, jawabannya ini adalah Y. Sebenarnya sesuai sih. Jadi nggak usah kita samain penyebut lagi teman-teman. Karena yang saya tandain ini nilainya sama dengan Y. Jadi ini semua kalau saya tulis boleh menjadi Y sama dengan 5 ditambah 1 per Y. Kenapa Y? Karena sama dengan yang ini tadi, yang X. Karena ini kalau di X ini paling bawah itu X, bentuknya sama ya, itu sama dengan X hasilnya. Maka yang ini kalau Y, maka hasilnya juga sama dengan Y. Emang sama? Pasti sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya soal begini, misalkan kita memiliki soal Y sama dengan 2 ditambah M misalkan. 2 ditambah MY misalkan lah ya. Nah ini juga bisa kita buat. Kalau Y-nya saya ganti X ya boleh-boleh aja. X sama dengan 2 ditambah MX. Nggak masalah. Jadi kalau kita ganti Y-nya menjadi X maka semua yang ada Y-nya juga kita ganti dengan X. Nggak masalah. Kita mengubah peubah menjadi peubah yang lain. Waduh. Peubah yang lain gitulah ya. Jadi ini sama saja kita boleh tuliskan Y. Ini sama dengan Y nih teman-teman. Sama ya. Oke, jadi nggak usah ditulis teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih belum yakin, bisa juga teman-teman samain penyebut. Konsepnya sama dengan yang X tadi. Disamain penyebut, kemudian dinaikin ke atas, samain penyebut lagi. Kayaknya lebih lama. Inilah adalah langkah yang paling cepat. Nah, sama dengan hal yang tadi, supaya nggak ada pecahan, nggak ada penyebutnya Y, maka semua ini saya kalikan dengan Y. Y dikali Y pangkat 2 sama dengan 5 kali Y, ya 5Y ditambah ini dikali Y 1. Maka menjadi Y pangkat 2 min 5Y min 1 sama dengan 0. Kita lihat bentuknya teman-teman. Yang awal tadi kita dapat X pangkat 2 min 5X min 1. Yang kedua kita dapat Y pangkat 2 min 5Y min 1. Nah ini dia. Kalau kita lihat teman-teman, ini bentuknya sama koefisiennya. Dengan yang saya bilangin tadi. Kalau di sini X pangkat 2 min 5X min 1, X-nya saya ubah menjadi A, maka menjadi A pangkat 2 min 5A min 1 sama dengan 0. Nah, kalau A-nya diganti Y, boleh dong. Jadi Y pangkat 2 min 5Y min 1 sama dengan 0. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya kesimpulannya, nilai X-nya itu sama dengan nilai Y-nya. Jadi ini nilai X itu sama dengan nilai Y-nya teman-teman. Nah emang gimana menghitung nilai X-nya? Tentu ini nggak pas nih ya. Jadi kita menghitung nilai X-nya ya X12 sama dengan min B plus minus pakai yang ini teman-teman. Dibagi dengan 2A. Gimana menghitung Y-nya? Sama saja. Dan yang pasti nilai X dan nilai Y-nya sama. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah pastilah 0. Apakah jawabannya ada yang lain? Bisa jadi ada yang lain teman-teman. Coba ya kita cek ya. Intinya X sama Y-nya sama. Nah, misalkan kita menjawabnya begini. Oh, oke yang X saja ya. Min B. B-nya itu min 5 jadi 5 ya. Ditambah plus minus. B pangkat 2 min 4AC. D itu sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Kita hitung dulu sini. B-nya itu 25. B pangkat 2 ya. Minus 4 dikali A-nya 1. C-nya min 1. Sama dengan 29 ya. Nah, karena D-nya positif, maka memiliki nilai X1 dan X2. Jadi ini 29.
dibagi dengan 2. Nah, ini ada plus minus nih. Maka jawabannya ada 2 nih. X1-nya katakanlah yang plus 29 dan X2 katakanlah yang min. Nah, jadi Y1-nya juga pasti sama teman-teman. Jadi anggap saja ini juga Y1, ini anggap juga ini adalah Y2. Nah, yang ditanyakan adalah X min Y teman-teman. Kalau misalkan kita menganggap X1 sama dengan Y1, maka X min Y itu jawabannya pasti 0 karena sama. Tapi kalau kita menganggap X1 itu sama dengan Y2 dan X2 sama dengan Y1, otomatis jawabannya bisa begini. Mungkin plus semua, misalkan yang satu plus nih, jadi 5 ditambah ya, ini ada mutlaknya, ditambah ini 29 per 2 minus, nah kita pakainya yang min misalkan. Emang boleh? Boleh aja, kita coba. Nah, maka jawabannya, wah ini udah banyak nih, maaf ya. Ini sama dengan, ini pasti habis nih teman-teman. Nah, yang plus, min dikali min juga plus, jadi 29 per 2. Tuh. Ini mutlaknya kenapa di sini ya? Nah, gini ya, lebih tepatnya. Nah, begitu. Sama dengan tuh, akar 29. Cuma kan nggak ada di pilihannya gitu ya teman-teman ya. Maka ini jawabannya tidak ada nih. Walaupun bisa jadi. Maka yang lebih tepat adalah yang 0. Kita menganggap X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Oke, gampang ya. Soal kedua selesai. Kita lanjut soal yang ketiga. Ini dia. Nah, biasanya ini tentang sudut yang dibentuk oleh bidang dan bidang itu biasanya di skip kelamaan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu ya. Entah nanti teman-teman ketika menemukan soal ini mau dilewatin dulu atau gimana, itu silahkan teman-teman sukanya gimana. Tapi ini kita akan bahas dulu supaya lebih paham. 5 TABCD. TABCD dengan alas bentuknya persegi. Otomatis sama ya sisi-sisinya. Oke, kusuk tegaknya adalah 4 cm dan sudut ATB adalah 60. Jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh TAB dan TBC, maka nilai cos alfa adalah, nah di sini saya sudah menyiapkan sebuah bentuk limas ini menggunakan salah satu aplikasi. Yuk kita lihat dulu. Nah, ini dia bentuknya. Jadi saya sudah membuat ini menggunakan ini ya. Silahkan dilihat, ini tanpa ada biaya sedikit pun. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Kapan-kapan kami kasih tahu bagaimana penggunaannya. Oke, di sini ada sudah limas T, A, B, C, D. Panjang tegaknya ini 4 dan yang di atas ini tadi sudut ATB ya. Sudut ATB-nya adalah 60. Jadi di atas ini 60 nih. Harus saja yang di atas 60. Jadi kalau limas ya posisi 60, maka sudut yang CTA juga 60. Jadi sudut-sudut di atas ini 60 semua ya. Ini 60 semua yang di atas. Kayak gitu. Oke. Nah, ini bentuknya kayak gini. Alasnya bentuknya segi 4 ya. Ini alasnya segi 4, aman nih. Nah, oke. Kemudian yang diminta adalah sudut yang dibentuk oleh TAB. TAB yang ini loh. Dan bidang TBD. Nah, TAB dan TBD. Hati-hati, banyak sekali yang menjawab begini. Kesalahan yang suka muncul. Sudut yang dibentuk oleh bidang
TAB dan TBD adalah sudut ABD. Apakah betul? Sudut yang dibentuk oleh bidang TAB dan TBD adalah sudut ABD. Hati-hati, sekilas kayaknya betul, tapi itu salah sesuai dengan konsep. Itu tidak sesuai dengan konsep, jadi hati-hati. Nah, bagaimana kita menemukan sudutnya? Yang penting kita bisa tahu, teman-teman, sudutnya itu yang mana gitu kita temukan dulu. Nah, kita lihat, gampangannya begini kalimatnya. Kalau yang diminta sudut yang dibentuk oleh TAB dan TBD, kita lihat kedua bidang ini itu memotong atau nempel lah istilahnya lah ya di TB. Betul ya? Jadi bidang TAB dan TBD itu memotongnya di TB. Oleh sebab itu, nanti sudutnya pasti letaknya di TB. Itu yang satu. Nah, tapi di TB-nya di mananya? Apakah di B-nya, apakah di T-nya, atau di mana? Nah, ketentuannya begini. Di bidang TAB ini, kita akan membuat, nah ini nih garis ya, yang siku-siku di TB. Contohnya begini. Nah, oke. Siku-siku nggak nih ya? Anggap saja sekilas ini siku-siku, teman-teman. Nah, anggap saja siku-siku. Nah, jadi wajib sudut itu nanti dibentuk. Jadi kalau bidang itu nanti akan diwakilkan oleh sebuah garis. Nah, yang membentuk siku-siku oleh TB. Jadi dapat saya katakan segitiga bidang TAB ini bisa saya wakilkan oleh EF. Karena apa? Karena EF ini siku-siku dengan TB. Bisa nggak selain EF? Bisa aja teman-teman. Mau teman-teman letakkan di sini juga boleh. Yang penting yang penting siku-siku aja gitu. Nggak masalah. Mana ini tadi? Ah, nggak pas ya. Ya udah, anggap saja di sinilah. Nah, boleh di atas, bebas lah. Yang penting siku-siku aja. Nah, kemudian di bidang TBD juga wajib kita buat sama dengan tadi yang siku-siku di TB juga. Misalkan saya buat di sini. Nah, ini siku-siku. Nah, siku-siku kan? Nah, jadi bidang TAB kita wakilkan oleh EF dan bidang TBD kita wakilkan oleh GH. Karena EF dan GH sama-sama siku-siku di TB. Wajib siku-siku. Nah, tapi gimana nentuin sudutnya? Kan ini nggak nyambung ya, oleh sebab itu kita sambungin aja teman-teman. Set, kita naikin ke atas. Kita sambungin. Siku-siku nggak nih misalkan. Nah, sudah siku-siku ya. Siku-siku. Siku-siku. Nah, sudutnya yang mana? Sudutnya adalah yang di... Nggak kelihatan ya. Nah, sudutnya yang ini teman-teman. Sudutnya. Nah, ini adalah sudut yang dibentuk oleh kedua bidang itu. Jadi wajib siku-siku tadi ya. Apakah sudut ini siku-siku? Belum tentu. Tapi yang pasti siku-sikunya itu yang ini teman-teman. Yang ini adalah siku-siku. Ya otomatis yang ini juga siku-siku ya. Dan yang ini juga siku-siku wajib. Tuh. Jadi wajib siku-siku dengan TB, yaitu berpotongan dua bidang tadi. Cuma masalahnya kalau kita buatnya kayak gini, panjang EF-nya kan susah teman-teman. Kita gimana ngitung EF-nya, padahal AE-nya aja kita nggak dapat. Nah, supaya lebih gampang, melalui E-nya kita hubungan ke A. Atau otomatis, karena ini segitiga sama sisi ya. Kenapa sama sisi? Karena tadi kan sudut TAB, sudut TAB-nya di sini kan 60 teman-teman. 60 ya. Karena ini adalah segitiga sama kaki minimal. Kalau di sini 60, otomatis jumlah sudut di kakinya itu adalah 120.
Karena sama kaki, kalau saya bagi 2 menjadi 60 dan 60. Jadi ini semua sudutnya adalah 60, jadi namanya segitiga sama sisi. Oleh sebab itu, kalau di sini tadi 4 TA-nya, maka panjang sisi alasnya itu adalah 4 cm juga. Oke, tadi saya lupa jelasin. Oke, karena ini sama sisi, oleh sebab itu kalau misalkan ada di titik A tadi ini, kemudian saya hubungkan supaya siku-siku dengan BT, maka letaknya pasti di tengah-tengah, teman-teman. Tepat membagi 2 segitiga. Tuh, tepat di tengah-tengah. Jadi ini siku-siku ya, teman-teman. Sama halnya juga bidang yang satunya lagi. Nah, ini sama letaknya di tengah-tengah karena sama sisi. Tuh. Kayaknya belum di tengah-tengah ya. Ya, ini karena kita pakai feeling, teman-teman. Nah, gitu. Sip ya. Jadi, yang ini nih udah siku-siku di BT, yaitu di sini siku-siku nih. Kemudian, yang ini juga sama siku-siku di BT. Tuh, dan letaknya di tengah-tengah. Jadi kalau di sini panjang TB-nya 4, maka T ke tengah-tengah titik ini adalah 2 dan tengah-tengah titik ini ke B adalah 2 cm juga. Oke, nah gimana menentukan sudutnya? Supaya gampang, bagian alas akan saya hubungkan supaya membentuk segitiga. Di sini ke sini saya hubungkan. Tuh. Kebayang ya? Nah, dapatlah sebuah segitiga nih teman-teman yang hitam nih. Nah, segitiga inilah yang akan kita gunakan untuk membantu menghitung sudut yang letaknya di sini. Tadi yang tanyakan yang ini loh. Yang di sini ya, tadi sudutnya letaknya di BT kita tadi sepakat. Nah, sudutnya tepatnya ada di sini, teman-teman. Gimana menentukannya? Nah, ini adalah segitiga sama kaki ya. Yang pasti A ke tengah-tengah sini dan tengah-tengah sini ke C itu adalah panjangnya sama. Oke. Udah kebayang segitiganya ya? Oke, nih. Gimana menghitungnya? Ini kan siku-siku di sini, teman-teman. Ya udah, panjang AB di sini adalah 4 dan panjang B ke tengah-tengah sini adalah 2. Oke, kita kembali lagi ke PPT tadi ya. Nah, ini akan saya bawa ke PPT-nya. Nah, ini dia bentuknya ya. Oke, yang ditanyakan itu tadi yang ini, teman-teman. Oke, tadi di sini panjangnya adalah 4. Di sini adalah panjangnya 2. Otomatis juga 2. Dan di sini siku-siku, teman-teman. Hati-hati siku-siku ya. Ingat, yang ditanyakan itu yang bagian dalam loh ini ya. Yang dalam. Oke, kita membuat segitiga jadinya. Jadi ini panjangnya kita bisa menghitung. Ini misalkan X lah. Misalkan X. Otomatis juga X ya. Jadi X pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 minus ya. 2 pangkat 2. 16 minus 4 sama dengan berapa nih? 12 ya. Nah, dapatlah kita X-nya. Nah, kemudian di sini alas tadi 4, di sini 4. Otomatis panjang AC-nya, ini pasti teman-teman udah hafal lah ya. Kalau belum ya dihitung lagi, nggak apa-apa. Oke, jadi kita udah dapat segitiga. Mungkin saya stabiloin lah ya. Ini adalah segitiganya yang akan kita pakai. Segitiga sama kaki. Nah, bagaimana kita mendapatkan sudutnya? Tentu kita menggunakan, karena yang tanyakan juga cos ya, kita menggunakan aturan cos. Nah, masih ingat ya? Kita lihat, sudut yang tanyakan itu yang ini, teman-teman. Sisi depan sudut yang mana? AC dong. Ini adalah sisi depan sudut. Maka langsung kita tulis. Kita pangkatin 2 kan. Sama dengan. Nah, yang mengapit XX tadi ini ya. X-nya. Tuh, pangkat 2. Pangkat 2 lagi. Minus 2 dikali
sisi yang mengapit sudut tadi, ya X tadi ya. Tuh. Dikali cos, saya anggap cos alfa. Oke, ini tadi berapa ya? 16, 32. 32 sama dengan pangkatin 2, 12. Ditambah 12 minus ini 12 dikali 2 min 24 dikali cos alfa. 32 sama dengan 24 min 24 cos alfa. 24 saya pindah jadi 8 ya. 8 sama dengan min 24 cos alfa. Ih, dapat nih. Maka cos alfa sama dengan min 8 per 24. Dibagi berapa nih? 8 ya. Min sepertiga. Dapatlah. Kok cosnya negatif? Cos negatif disebabkan segitiga ini adalah segitiga tumpul. Maka jawabannya yang A lagi, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Ingat-ingat tadi sifatnya selalu siku-siku. Oke. Nah, kalau teman-teman jawabnya yang sudutnya yang mana nih sudutnya? Sudutnya yang ABC. Sudut yang di B. ABC itu siku-siku, teman-teman. Maka cos 90 sama dengan 0. Nah, jawabannya yang C nanti. Tapi kan salah. Ingat ya, sudut itu yang dibentuk oleh siku-siku yang tadi saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Nah, ini dia. Ada fungsi dengan sifat f min x sama dengan 4 kali fx. Untuk setiap x bilangan 0 atau positif. 0 ke atas lah. Jika, ini nih, fx. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Oh ya, ada sebuah sifat yang mesti teman-teman pahami di sini. Jadi kalau teman-teman punya soal begini misalkan ya. Ini A, ini B, fx, dx. Ini akan nilainya sama dengan ini kita kali apa? Kita kasih negatif semua teman-teman. Jadi batasnya jadi min A, min B, ini ada minnya, min f min x dx. Aduh, sifat apa ini? Nah, ini teman-teman mungkin dapat ya. Mungkin ada yang dapat di sekolah. Mungkin juga enggak. Atau mungkin dapat tapi udah lupa. Nah, itu. Nah, ini yang kita cuma pakai sifat ini deh kayaknya, teman-teman. Ini teman-teman mesti hafal. Oh ya, dan satu lagi nih. Misalkan ada sifat lagi nih. Jadi misalkan kita punya 1 misalkan sampai 5 fx dx ditambah 5 sampai 8. Ini contoh ya, bukan sangkut paut dengan soal. Ini cuma contoh aja. dx. Nah, kita lihat batasnya. 1 sampai 5 ditambah 5 sampai 8. Jadi boleh saya tulis menjadi 1 sampai 8 fx dx. Boleh. Gitu ya, itu sifatnya. Nah, ini agak beda dengan sifat notasi sigma, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini ke notasi sigma ya, nggak apa-apa lah. Sekalian ingat-ingat. Kalau notasi sigma, misalkan ini I sama dengan 1, atasnya 4. Ini misalkan apa ya lah. Misalkan I lah. Bebas lah. Ditambah dengan sigma. I sama dengan 5 dan 6. Maka ini boleh diubah menjadi digabung ya. Jadi I sama dengan 1 sampai 6 untuk I. Nah, jadi bedanya sama sigma kalau yang atasin dulu itu 1 sampai 5 ditambah 5 sampai 8. Jadi 5 sama 5. Itu bisa menjadi 1 sampai 8. Mesti sama. Batas bawah sama atas. Ya kebalik, atas sama bawah. Tapi kalau di notasi sigma, kita lihat nih mesti continue teman-teman. Jadi kalau 1 sampai 4, maka lanjutannya habis 4 kan 5. 5 sampai 6. Maka menghasilkan 1 sampai 6. Bedanya cuma di situ. Oke. Yuk kita fokus ke soal ini tadi. Oke, di soalnya di sini ada bentuk kayak gini teman-teman. Jadi langkah ke 1, ya kita pakai yang diketahui lah ya.
Jadi yang diketahui itu adalah di sini min 3, di sini 3, fx dx ini kan sama dengan 15 ya, tapi ini kita pecah aja teman-teman pakai sifat yang kedua ini. Kita pecah tentunya menjadi di sini min 3, di sini 0. fx dx ditambah lanjutannya 0 sampai 3 sama. Oke, ini tadi hasilnya 15. Langsung kita ganti 15. Yang ditanyakan ini teman-teman, yang kanan nih. Ini misalin aja lah ya, supaya nulisnya singkat. Misalin M nih. Pokoknya jawabannya nanti M ya teman-teman. Kita misalin M. Nah, di sini min 3 sampai 0 kan nggak ada teman-teman. Adanya 0 sampai 3. Nah, pakailah sifat yang ke satu nih yang saya stabiloin kuning. Jadi, kita kasih negatif semuanya. Jadi negatif. Di sini menjadi 3, di sini menjadi 0, di sini menjadi f min x dx ditambah m. Nah, saya ganti m aja lah teman-teman. Sama ya. Oke, jadi 15 sama dengan, nah bagaimana kita ubah ini bentuk ini menjadi m tentunya. Supaya dapat. Jadi ini kan negatif. Di sini 3, di sini 0. Nah, di sini ada fx teman-teman. Fx di sini, f min x, maaf. F min x ini sama dengan 4fx. Langsung aja kita ubah menjadi 4 dikali fx dx ditambah m. Ada angka koefisien, maka boleh kita letakkan ke depan. Jadi 15 sama dengan min 4m. Ini 3, ini 0, ini fx dx ditambah m. Nah, kan batas itu biasanya yang kecil yang di bawah ya. 0 sampai 3. Sangat aneh kalau kita menyebutnya 3 sampai 0 gitu. Jadi kita balik. Nah, ini ada sifat lagi ya. Tambahan sifat deh, bonus. Jadi kalau teman-teman mempunyai misalkan batasnya A sampai B untuk fx dx, batasnya ini boleh kita balik. Tapi ada negatifnya di sini. Nah, menjadi B A fx dx. Nah, dapat sifat lagi. Kita balik, kita kasih min. Jadi 15 sama dengan kita balik, kita kasih min. Jadi min 4M dikalikan min 0,3. Dibalik loh ya, batasnya jangan dikali min lagi. Jadi fx dx plus m. Oke, jadi 15. Tunggu. Ini kenapa ada M-nya di sini ya? Ini M-nya belum nongol nih. Ini saking semangatnya nih. Ini kali ya. Oke. Waduh, ketahuan deh nanti. Jadi ini min dikali min itu menjadi plus. Jadi tinggal 4. Kemudian bentuk ini yang saya stabiloin ini tadi kan kita misalkan M tadi ya. Udah ada di sini nih. Nah, ini sama dengan yang ini teman-teman. Sama dengan M. Maka boleh saya ganti menjadi 4M ditambah M. Maka 15 sama dengan 5M. Dapatlah M sama dengan 3. Jawabannya adalah yang C. Oke, ya cukup panjang lah. Ya ini karena sambil jelasin jadi lebih panjang, tapi kita lihat step-stepnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 step. Saya yakin kalau teman-teman menyelesaikannya, langsung bisa 6 step, 5 step langsung dapat. Malah step nanti. Oke ya. Soal keempat dapat. Nah ini soalnya nanti ada 6 ya. 2 soal lagi. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Langkahnya ini ada banyak. Bisa kita pangkatkan 2 atau bisa kita menggunakan konsep. Saya ingatkan sedikit saja. Mutlak bisa kita pangkatkan 2, tapi ada ketentuannya.
yaitu nilainya mesti pasti positif. Kalau udah pasti positif, maka boleh kita pangkatkan 2. Bukan hasilnya positif, karena kalau dipangkatin 2 pasti hasilnya positif ya. Jadi, sebelum kita pangkatin 2, kita masih tahu dulu, ini bentuknya udah pasti positif atau belum. Kalau belum, nggak bisa. Kalau nggak pasti positif, maka nggak bisa dipangkatin 2. Contohnya begini. X min 3, ini ada mutlak, 5. Kita lihat. Ini apakah boleh dipangkatkan 2? Ini boleh. Kenapa boleh? X min 3 letaknya di dalam mutlak, maka nilainya sudah pasti positif. Karena apapun yang di dalam mutlak itu positif. Boleh kita pangkatin 2. Dan 5 itu adalah bilangan positif, maka boleh kita pangkatin 2. Jadi begini, itu betul. Kalau ada soal. Nah, bolehkah kita pangkatkan 2? Tidak boleh. X min 3 memang positif. Boleh memang. Tapi negatif 5 adalah bilangan negatif, bukan positif. Maka ini nggak boleh kita pangkatin 2. Akan sangat salah. Kemudian, misalkan kita punya soal lagi. Bolehkah kita pangkatkan 2? Tidak boleh. Di sini X min 3 di dalam mutlak memang positif, boleh. Tapi X plus 1 ini nggak ada tanda mutlaknya dan X ini adalah peubah. Jadi kalau X-nya min 5, min 5 tambah 1 tentu hasilnya min 4, negatif. Kalau X-nya 2, 2 tambah 1 hasilnya 3 positif. Maka ini jawabannya nggak pasti nih. Maka ini nggak boleh kita pangkatin 2. Kalau nggak bisa dipangkatin 2, gimana menyelesaikannya? Menggunakan konsep. Apa itu konsepnya? Jadi begini. X, mutlak X, itu kalau nilainya X, jika X-nya, malah elemen, maka X-nya lebih sama dengan 0. Dan menjadi min X jika X-nya itu negatif. Oke, itu yang ke-1. Itu adalah konsep mutlaknya ya. Nah, begitu juga dengan konsep yang akan kita gunakan. Saya menggunakan langkahnya langsung. Nah, kalau teman-teman misalkan ada yang belum paham dengan langkah yang saya gunakan ini, teman-teman bisa lihat di video kami sebelum-sebelumnya. Itu sudah kita membahas tentang konsep mutlak. Atau teman-teman bisa klik aja link yang di atas ini, yang di tulisan I. Kita nanti akan menuju langsung ke videonya itu. Oke, yuk kita bahas ini. Di sini ada mutlaknya itu X sama X plus 1. Semuanya ada tanda mutlak. Boleh nggak dipangkatin 2? Boleh banget. Cuma di sini ada 3 bentuk nih. 1, 2, 3. Dipangkatin 2 juga lumayan panjang langkahnya. Ada langkah yang lebih enak. Jadi bisa kita gunakan untuk soal bentuk apapun. Dalam pasti mutlak ya. Nah, pakai ini nih. Kita pecah dulu semua yang ada tanda mutlaknya. Jadi begini. Yang X ini udah ada ya. Udah kita tulis lagi. Jadi mutlak X itu bisa X jika X-nya lebih sama dengan 0 dan min X jika X-nya itu lebih kecil 0 atau negatif. Kemudian ada mutlaknya lagi, mutlak X plus 1. Ini depan ada negatif, nggak usah kita pakai dulu. Jadi X plus 1 akan menjadi X plus 1 jika X plus 1-nya lebih sama dengan 0. Atau dapat dikatakan X-nya lebih sama dengan min 1. Dan akan menjadi negatif. Satu gimana nih ya? X plus 1 ini deh. Jika X plus 1-nya lebih kecil 0 atau X negatif.
1. Nah, kayak gini ya. Jadi, saya stabiluin. Jadi, akan menjadi X jika X-nya positif. Akan menjadi min X jika negatif. Akan menjadi X plus 1 jika X-nya lebih min 1. Dan akan menjadi min X plus 1 jika X-nya lebih kecil min 1. Ini untuk apa sih ini? Nah, ini kegunaannya. Kita langsung pakai aja. Ini kita buat di sini. Ini adalah batas. Ini adalah garis bilangan misalkan. Nah, angka yang kecil kan 0 sama min 1 itu min 1 yang lebih kecil. Di sini adalah 0. Semua yang letaknya lebih kecil min 1, ini sudah pasti nilainya. X-nya itu udah pasti lebih kecil 0, dan X-nya sudah lebih kecil min 1. Ini udah pasti yang letaknya di sini. Kemudian semua letaknya di tengah. Pasti X-nya juga lebih kecil 0. Lebih kecil 0 ya. Tapi X-nya lebih sama dengan min 1. Kemudian yang letaknya di sini, itu semuanya positif dong. Nah, ini ada sama dengannya. Jelek banget nih. Nah, begitu. Oke, kita langsung buat. Ini untuk apa sih? Kita menghitung. Yang letaknya di sini tadi, X-nya lebih kecil 0. Kalau X lebih kecil 0, otomatis X-nya itu mutlak X-nya menjadi min X. Maka X yang ini, saya ganti min X, teman-teman. Lebih kecil, 3 min. Nah, X-nya juga di sini lebih kecil min 1. Kalau X-nya lebih kecil min 1, maka mutlak X plus 1 menjadi min X plus 1. Karena di sini udah ada min, di sini min lagi, maka simbol minnya menjadi plus. Plus X plus 1. X-nya saya pindah jadi min 2X, di sini menjadi 4. Nah, maka X-nya karena dibagi negatif, maka simbolnya dibalik. Jadi apa nih ya? Min 2. Nah, kita dapatlah X-nya lebih min 2. Nah, kita cek nih. Kita tentukan himpunan penyelesaiannya di bagian yang ke-1 ini. Paling kecil adalah min 2. Kemudian min 1. Kemudian 0. Min 2 ke sana. Min 1 ke sini. 0 juga ke sini. Karena ada 3 batas, mana yang kena ketiga-tiganya? Tentu yang ini. Maka dapat disimpulkan wilayah ke-1 jawabannya adalah min 2, X, min 1. Kemudian yang di tengah, X-nya lebih kecil 0. Maka nilai mutlak X-nya karena lebih kecil 0 menjadi min X. Sama dengan yang tadi. Sini 3, min. Ada mutlak, maaf, ini X-nya lebih sama dengan min 1. X lebih sama dengan min 1 itu yang ini jadi ya. Di sini nilai X plus 1-nya ya tetap X plus 1. Maka menjadi min X plus 1 mutlaknya hilang. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi karena X-nya lebih kecil min 1, maka mutlak X plus 1-nya menjadi min X plus 1. Maka min kali min jadi plus. Di yang tengah ini X-nya lebih sama dengan min 1, maka kita pakai yang atas. Nilai mutlak X plus 1-nya tetap menjadi X plus 1, tetap positif. Maka plus kali min ya tetap min ya. Kita tulis kayak gini. Jadi min X, 3, min X, min 1. Min X dipindah jadi plus X, jadi 0, 2. Apakah 0 lebih kecil 2? Ini jawaban yang betul. Oleh sebab itu, yang kita uji yang mana? Yang kita uji cuma yang atas saja, teman-teman. Jadi paling kecil min 1, karena ada sama dengannya, jadi min 1-nya keisi, dan 0-nya bolong. Nah,
ini ke sana, ini ke sini, ditambah dengan 0 lebih kecil 0. 0 lebih kecil 2. Itu betul. Jadi semua bilangan memenuhi. Nah, katakanlah semua bilangan memenuhi yang inilah. Nah, yang ini. Set. Mana kena ketiga-tiganya? Tentu yang ini. Maka didapatkan batas di wilayah kedua adalah min 1 karena ada sama dengannya. X 0. Ini 0 ya tadi ya. Nah, dapat batas yang kedua. Batas yang ketiga, semuanya lebih sama dengan 0 dan lebih sama dengan min 1. Oleh sebab itu, X mutlaknya menjadi positif X dan X plus 1 mutlaknya menjadi X plus 1 juga. Nah, sama saja. Jadi X 3 min X plus 1. Maka menjadi X 3 min X min 1. Min X dipindah jadi 2X. Di sini menjadi 2. Maka X-nya lebih kecil 1. Kita buat himpunannya. Paling kecil tadi adalah min 1. Kemudian 0. Kemudian 1 bolong. Ini ke sana. Ini ke sana juga. Tapi 1 ke sini. Mana kena tiga-tiganya? Tentu yang ini. Maka didapatlah 0 X 1. Nah, kemudian ketiga kemungkinan ini kita gabungkan, teman-teman. Min 2 sampai min 1, min 1 sampai 0, 0 sampai 1. Jadi kalau tiga-tiganya kita gabungkan, maka didapatkan ini saya langsung saja ya. Min 2 X 1. Untuk apa sih ini? Ya untuk menentukan nilai A sama B. Ingat, di sini ada A, B dengan apa nih namanya? Melengkung kayak gini. Kalau melengkung itu maksudnya nggak ada sama dengannya. Ini boleh saya tulis begini teman-teman. A lebih kecil X, lebih kecil B. Nggak ada sama dengan. Beda halnya kalau bentuknya begini. A, B. Depan A ini siku, belakang B ini adalah lengkung. Maka ini maksudnya adalah A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil B. Jadi kalau siku itu ada sama dengannya. Kalau lengkung nggak ada sama dengannya. Begitu juga kebalikannya. Kalau sikunya di belakang ya sama aja. Maka dapat kita simpulkan di sini A-nya adalah min 2 dan B-nya adalah 1. Ingat ya, A, B ini bukan titik tapi interval. Udah ada jelas-jelas di sini. Oke, maka nilai yang ditanyakan adalah A min B ditambah 2. Sama dengan A-nya min 2, min B-nya 1 ditambah 2. Ini 0, maka hasilnya adalah min 1. Maka jawabannya yang B. Oke? Gampang ya, ingat loh. Kalau ada yang tanyakan, silahkan langsung tanyakan. Kami akan semaksimal mungkin membantu teman-teman untuk menjawabnya. Oke, jangan lupa ya, lihat juga video konsep tentang mutlak yang ada di video sebelumnya. Mungkin bisa membantu teman-teman. Oke, kita langsung lanjut soal satu lagi nih ya, yang ke-6. Nah, ini dia satu soal lagi nih ya. Jadi di sini diketahui nilai M itu di tengah-tengah 0 sampai 1, antara 0 sampai 1. Maka M pangkat X ditambah 6 dibagi M pangkat X tambah 2 lebih M pangkat X. Mempunyai penyelesaian. Nah, ini jawaban dalam bentuk log ya. Kalian tanyakan X-nya sebagai pangkat. Oke. Langkahnya adalah, ini adalah bentuk pertidaksamaan. Gak ada sama dengannya teman-teman. Bukan sama dengan. Maka tidak boleh kita kali silang. Langkahnya gimana? Langkahnya adalah kita samakan penyebut. Kita pindah M pangkat X-nya. Memang mesti kayak gitu. Yuk kita langsung ubah. M pangkat X ditambah 6. Ini plus 6-nya di bawah ya, nggak ikut dipangkat. M pangkat X ditambah 2 min M pangkat X. Nah, kayak gini. Ini apa sih fungsinya M-nya 0 sampai 1? Itu nanti ada ya. Nanti kita bahas. Oke, kita samakan penyebut dulu nih. M pangkat X ditambah 6
dibagi M pangkat X ditambah 2 minus, saya langsung ya, jadi langsung kita kalikan dengan penyebut nih, M pangkat X-nya. Maka menjadi M pangkat X dikalikan M pangkat X itu sama dengan M pangkat 2X. Ditambah 2M pangkat X. Nah, ini dibagi dengan M pangkat X ditambah 2. Betul ya? Kemudian kita hitunglah. Maka kalau kita gabung menjadi min M pangkat 2X, kemudian M pangkat X minus 2M pangkat X menjadi min lagi M pangkat X ditambah 6 dibagi M pangkat X ditambah 2. Nah, kalau kami lebih enak kayaknya ngelihatnya itu koefisien M pangkat 2X-nya itu positif. Maka ini semua kita kalikan dengan negatif. Bukan atas bawah kalikan negatif ya, tapi kita kalikan aja dengan negatif. Jadi kalau dikali negatif, tentu kita pilih mau kalikan yang atas atau yang bawah. Saya kalikan aja yang atas, tapi simbolnya dibalik. Tapi kalau kita mengalikannya atas sama bawah, maka simbolnya tetap, teman-teman. Ingat ya, kalau kita mengalihkan atas kali min bawah kali min, maka simbol di sini tetap. Tapi kalau saya hanya mengalihkan atas atau mengalihkan bawah, maka simbolnya diubah kebalikannya. Oke, saya mengalihkan atasnya saja. Jadi M pangkat 2X ditambah M pangkat X minus 6 dibagi yang bawah tetap ditambah 2. Nah, simbolnya jadi dibalik. Oke, tinggal yang atas kita pecah nih. Ini M pangkat X ditambah 2. Ini kecil 0. Ini M pangkat X, M pangkat X. Dikalikan min 6 dijumlahkan plus 1. Tentu di sini plus 3 min 2. Nah, tinggal kita hitung masing-masing nilai, menghitung pangkat MX sama dengan apa. Tinggal kita sama dengan 0 ya, masing-masing bagian. Nah, tapi hati-hati di sini ada istilahnya kayak definite positif, teman-teman. M-nya itu katakanlah pecahan. Antara 0 sampai 1 itu kan pecahan pasti 0, katakanlah setengah lah misalkan. M-nya pasti positif. M-nya positif, dipangkatkan X, pangkat apapun itu, dan ditambah 3, hasilnya itu udah pasti positif, teman-teman. Yang bawah juga sama. Setengah, pangkatkan X atau pangkatin apapun, ditambah 2 udah pasti positif. Karena setengah pangkat apapun itu nggak mungkin negatif jawabannya. Ya pasti positif, ditambah lagi 2 atau ditambah lagi 3 udah pasti tambah positif. Maka dapat dikatakan MX pangkat 3, M pangkat X plus 3 dan M pangkat X plus 2 itu definite positif. Jadi nggak usah kita hitung nilai M pangkat X-nya, teman-teman. Kita abaikan saja. Karena nilainya positif. Nah, yang mesti teman-teman hitung adalah yang ini. M itu setengah-setengah pangkat X di minus 2. Jawabannya belum tentu positif atau belum tentu negatif. Bisa plus, bisa min. Atau bisa juga 0. Kayak gitu. Oke, karena ini tadi kita abaikan, maka kita cuma memiliki bentuk M pangkat X min 2 lebih kecil 0. Jadi yang definite positif kita abaikan. Kita pindah MX lebih kecil 2. Nah, yang diminta X-nya teman-teman, maka ubahlah menjadi bentuk log. Maka masing-masing saya kasih M log. Karena di sini saya kasih M log, maka sebelah sana juga saya kasih M log. Simbolnya menjadi dibalik. Jadinya, nah begini teman-teman. 2. Nah, sama-sama dikasih M log. Nah, kenapa kok simbolnya dibalik?
Karena M-nya ini adalah bentuknya pecahan antara 0 sampai 1. Jadi mesti dibalik, teman-teman. Nah, kok mesti dibalik sih? Nih, contohnya ya, teman-teman ya. Misalkan M-nya kita anggap setengah tadi ya. Misalkan kita memiliki setengah pangkat X lebih kecil 2. Kita cek nih. Sama-sama saya kasih setengah log. Juga saya kasih setengah log. Setengah log 2 ya jadinya ya. Oke. X-nya saya pindah ke depan. Maka X dikali setengah log setengah. Ini jadi setengah log 2 atau ya setengah pangkat min 1. Sama aja lah ya. Ini jadinya kan habis nih jadi X. Ini menjadi misalkan min 1. Nah, kalau kita cek nih, setengah pangkat X. Supaya lebih kecil 2 kan X-nya 1 ya teman-teman, misalkan. Setengah pangkat 1 nih, X-nya 1. Memenuhi nih, kalau X-nya di sini 1 memenuhi. Yaitu setengah lebih kecil 2. Tapi kalau udah sampai sini, X-nya tadi kan 1. 1 lebih kecil min 1. Ini menjadi salah teman-teman. Kenapa? Karena basisnya itu adalah bilangan pecahan antara 0 sampai 1 setengah. Jadi, kalau nilai M-nya antara 0 sampai 1 yaitu 0, ini kalau 0, itu simbolnya selalu dibalik. Nah, dibalik. Kecuali kalau soalnya M-nya lebih 1. Nah, itu nggak usah dibalik teman-teman. Sama. Tapi kalau M-nya itu atau basisnya itu 0, maka simbolnya jangan lupa dibalik. Betul ya? Jangan lupa. Nah, ini memang jebakannya di sini. Oke, ini saya langsung saja kali ya. Maka X, M log M kan 1 ya, langsung saja. Karena udah kita bahas di sini tadi. M log 2. Waduh, kok nggak ada jawabannya nih? Nah, jadi hanya di Indonesia nulisan kayak gini ya. Tapi kalau kita menuliskan log dalam internasional misalkan ya, maka basis itu letaknya di bawah. Nah, begini. Oke, maka jawabannya adalah yang mana ya? Yang D. Iya. Oke. Gampang ya, semua soal sudah kita bahas. Silakan teman-teman jangan lupa download soal ini dan jawabannya ada di bawah ini nanti. Silahkan dicek. Kemudian jika teman-teman ada yang belum paham, silahkan teman-teman tanyakan. Nanti kami akan jawab sebisa kami. Dan jangan lupa untuk selalu follow akun kami di IG. Udah lumayan banyak ya. Di Line, di Facebook, dan juga di YouTube. Sekian pembahasan video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.